Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya. Bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKP dan di RUPS kan. Itu 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024 berhasil nggak melakukan efisiensi 46%. Kalau enggak, maling sengaja. Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petral dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster ron BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut, datang. Kan berita toh? Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Oke. Semua doang kan. Jadi LPG akhirnya siapa? Ada hubungan dengan orang politik gak? Ada hubungan dengan partai politik gak? Atas nama rakyat menambah jumlah subsidi, pada dicolong oleh oknum. Begitu juga dengan BBM. Sama semua. Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Si Rifa cuma taruh di mana? Pulau Nipa. Makanya gue marah-marahin. Kalau gue dirut Pertamina, gue pecat tuh hari ini juga, gue bilang. Kenapa mereka nggak takut? Karena berhak mecat kan dirut, bukan komut. dan Menteri BUMN. Nah ini masalah kan. Kalau komut hanya bisa menyatakan keberatan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan itu, suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina, Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya, itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya. So kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau gitu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik. Karena langsung volume transaksi di RKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Kenapa ada BBM? Saya juga usul. Kenapa pakai My Pertamina? Kita bisa jadi hasilkan uang nih dengan aplikasi My Pertamina. Dengan voucher-voucher jadi duit ini. Saya hampir tiap minggu rapat untuk urus My Pertamina. Saya ambil contoh yang paling menarik tuh gini, My Pertamina. Dari sisi sosial ya. Sempat Jati Bening apa Bekasi itu, Harapan Jaya saya lupa, banjir. Lalu Pertamina mau kasih bantuan CSR. Saya bilang nggak usah, stop. Panggil Patra Niaga. Tolong dicek SPBU yang tenggelam, SPBU mana saja. Lalu dicek siapa yang beli minyak dengan My Pertamina. Udah dapat, dicek lagi yang motor yang ngisinya seminggu 2 kali minimal sampai 3 kali. Berarti itu duitnya agak bokeh nih.
Dan saya nggak peduli dia tinggal di mana, pasti dia tinggal sekitar SPBU itu dong, yang terdekat dong. Kirimin voucher Pai Pertamina mengisi minyak 20-30 liter, bantuan tepat dong. Ya. Nah, cara yang sama saya usul. Tidak ada lagi subsidi di Pertalite atau apapun, semua Pertamax. Satu macam lebih hemat kita, nggak ada lagi permainan. Lalu Pertamax juga nggak perlu lagi nambah aditif. Ya. Ini kan lucu kan? Kamu pengen teh botol yang manis banget di daerah Jogja misalnya gitu loh. Ada teh botol yang kurang manis di daerah Jakarta. Ada nggak kamu segila gitu? Pengadaan pakai teh botol Jakarta, beli gula, beli aduk campur untuk jadi teh botol Jogja. Beli aja langsung teh botol Jogja. Nah sama kayak Pertamax. Buat apa ada perusahaan aditif? Bukan oplos. Dia meningkatkan oktan. Ya. Pertanyaan gua, kenapa butuh jasanya ningkatin oktan? Dari zaman Pak Faisal Abdul dulu, waktu kita premium mau naik ke super, ingatlah umur kita dulu kan, itu memang dikasih aditif naik gitu loh. Teman-teman dia mungkin yang jadi pengusaha itu ada kilang buat nyampurin. Masa sampai zaman ini teknologi bikin BBM impor udah banyak, kenapa masih butuh seperti itu? Oke. Nah kan logika kan? Ya. Terus saya usul, semua Pertamax, wah takut semua ribut. Nggak usah takut, lebih terarah subsidinya. Kamu miskin, ngaku ngisi bensin. Kalau Pertamax 15.000, saya mau jual Anda 10.000, saya subsidi 5.000 dong. Saya nggak kasih uang. Anda isi 2 liter 30.000, gue balikin 10.000 voucher untuk isi bensin, sama tuh. Jadi buat yang ngisi bensin yang dapat subsidi. Lalu mobil, semua mobil baru bisa ngisi, kan edan. Lu tinggal bikin aja aturan, mobil yang di bawah 3 tahun, ya dong, yang CC-nya besar nggak dapat, yang CC kecil dapat subsidi, kok cashback lagi. Yang di atas 5 tahun lebih nggak bisa. Oke. Jadi kan kita bikin satu sistem gitu loh. Ya. Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Aduh, sering banget kita apa yang pakai Zoom, hybrid, kita ada M-Team. Saya bisa dapat 18.000. Oke. Bahkan saya punya program namanya itu Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung, boleh bicara dengan saya langsung tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Oke. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu, lakukan menteri diam-diam aja. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, Hok berhenti di Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang saya sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKP dan di RUPS kan. Itu 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024. Berhasil nggak melakukan efisiensi 46%? Kalau nggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nah, saya dipanggil KPK berapa kali, saya datang minta data, saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, lu butuh data apa, ngomong seingat saya kasih tahu lo. Mereka kalau Kak Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka habis, kita bersihkan Republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kan kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih.
Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Sakti Mandraguna Ahok itu, Prof Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komet Pertamina. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Itu aja. Jadi nggak ada yang susah kok urus republik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Oke. Baik, jadi Nah, lu tahu apa pepatah kuno bilang apa? apa itu? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Prof Darmadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan. Supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta dengan senang. Katakan memasuki dunia abadi. Tanpa merasa berdosa, pengkhianat, munafik. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap. Dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah informasi atau gambaran bagaimana menilai perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Nah, narasi video di atas memberikan kita sebuah informasi yang sangat positif untuk menilai bagaimana kita menyaring atau mengambil informasi yang mana yang informasi yang membangun dan mana informasi yang tidak membangun. Tentu saja hal-hal yang baik perlu kita ambil dan hal-hal yang tidak baik ya perlu kita buang. Nah, akhir-akhir ini begitu santer pemberitaan tentang permasalahan yang terjadi di Pertamina. Dan ini dikait-kaitkan dengan Ahok, di mana Ahok pada waktu-waktu yang lalu menjadi komisaris utama di perusahaan tersebut. Maka dengan seperti itu, ada fraksi yang di DPR untuk membentuk panja atau panitia kerja ya untuk penelusuran untuk membuat permasalahan ini menjadi terang benderang. Tetapi banyak fraksi yang menolak ya. Tentu saja kita bertanya-tanya sebagai warga negara, sebagai masyarakat biasa, kenapa ada beberapa fraksi ini menolak? Ada apa dengan ini? Ya, harusnya ya kita mendukung Pak Prabowo sebagai presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Tapi bahkan malah dari fraksinya sendiri, dari partainya sendiri menolak. Ada apa? Kok yang dari PDIP, Ahok yang bukan dari partai Pak Prabowo sendiri, mendukung hal ini, mau memberikan informasi. Tetapi yang dari partai Pak Prabowo sendiri menolak. Jadi kita sebagai warga biasa bertanya-tanya, ada apa ini? Kok sebaliknya yang terjadi? Ya, harusnya ya sama-sama bekerja sama untuk membangun negeri ini, untuk membuat permasalahan ini terang dan jelas. Ya, siapa pelakunya? Ya, dan siapa lagi akar-akarnya sampai ke atas ya? Siapa? Jadi ini merupakan pertanyaan yang sangat besar bagi kita. Nah, dalam sebuah wawancara yang berbeda kepada Pak Ahok ya, akhirnya Pak Ahok mengatakan bahwa ya anggota DPRD tidak berani memanggilnya. Ya, tidak berani memanggilnya. Ya, tentu saja jawabannya juga kita udah bisa lihat ya. Kita dengar tadi dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Ahok. Ya, ada alasan-alasannya. Bahkan Pak Ahok pernah menantang, panggil saya katanya. Saya akan datang. Tapi katanya sampai hari ini beliau tidak dipanggil. Ya.
Jadi di sini kita bisa memastikan siapa yang mau masalah ini selesai atau tidak selesai. Kalau hanya koar-koar, di mana kamu Pak Ahok? Ya di mana kamu sebagai komisaris ya? Ya banyak orang mengatakan, ya ngapain kalau koar-koar doang, kalau nggak dipertemukan. Ya jadi akhirnya ya kita bertanya apa ini? Kayak main-main aja. Nah, jadi siapa yang mau menjadi pahlawan kesiangan di sini? Yang sering dituduhkan kepada Pak Ahok, yang mau menjadi pahlawan kesiangan. Ya kalau di situ juga koar-koar doang, nggak mau memanggil, ya berarti sama aja, mau nimbrung juga, ya sama juga mau menjadi pahlawan kesiangan. Ya, jadi nggak ada artinya. Permasalahan ini nggak bakal selesai kalau begini-gini terus. Ya akan ya koar-koar satu yang sana, koar sini, koar situ. Ya sama lah kalau memang Pak Ahok ya mau supaya popularitasnya naik lagi. Ya kalau Anda juga koar-koar begitu-gitu doang nggak mau memanggil, ya sama aja juga. Ya namanya politik ya. Ya sama saja, nggak ada artinya ya. Ya jadi kita berharap ya supaya dipanggil, supaya dipertanyakan siapa dan siapa ya. Kalau memang Pak Ahok salah, ya rakyat juga yang akan menghukum dia. Ya, jadi ya mudah-mudahan permasalahan ini terselesaikan dengan baik ya. Kita berharap kepada Pak Prabowo supaya dengan bijaksana mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini yang lebih baik. Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.